Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang usaha, masih ingat usaha? Usaha itu adalah bagaimana cara untuk memindahkan gaya dengan perpindahan. Itu yang B sama dengan F kali S. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana, kalian sudah paham, saya yakin bahwa kalian itu merasakan atau kalian pernah melihat, tetapi tidak tahu kalau itu pesawat sederhana. Mungkin di SD kalian sudah belajar itu tentang IPA pesawat sederhana, dan masa kecil kalian yaitu kalian pernah main ayunan atau jungkat-jungkit. Kita lihat dulu pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah salah satu contoh alat yang memudahkan pekerjaan manusia adalah tuas. Adapun contoh lain penerapan pesawat sederhana diantaranya pisau dan kapak. Silakan kalian lihat gambarnya ini, pisau dan kapak. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama tuas atau pengungkit, 2 bidang miring, 3 katrol, 4 roda bergadar. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tuas, pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda bergadar. Kita bahas yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Tuas merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara lain untuk menghitung keuntungan mekanik yaitu dengan membagi panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Panjang lengan kuasa jarak antara titik tumpu hingga titik berkejarnya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya beban. Silakan kalian anak-anak perhatikan untuk gambar lebih jelasnya, itu gambar pesawat sederhana ini. Demikian yang tentang tuas. Kalian lihat di sini panjang A sampai B itu adalah panjang tuas. Secara awam saja, misalkan tongkat atau kayu yang panjangnya A sampai B itu tuas. Nah, untuk mengangkat beban, gimana ini, misalkan itu batu yang besarnya berapa kilo, berapa ton itu, nah, itu dinamakan W. Nah, di tengah-tengah ini ada titik tumpu. Titik tumpu di antara panjang tuas ini diletakkan titik tumpu, yaitu O, titik tumpu. Panjang antara titik tumpu dari O ke W ini dinamakan panjang lengan beban. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan F atau O ke B itu dinamakan panjang lengan kuasa. Secara matematis dirumuskan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Saya ulang. Untuk tuas dalam matematika dirumuskan, secara matematis dirumuskan W kali LB sama dengan F dikali LK. Keterangannya, W itu berat beban, satuannya Newton. Boleh juga W sama dengan M kali G. Ingat, M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi bumi. Untuk LB
itu panjang lengan beban, satuannya meter. F-nya ini adalah gaya. Ini silahkan kalian lihat di gambarnya. F itu adalah gaya. Gaya yang diberikan, satuannya Newton, atau F itu boleh diartikan dengan kuasa. Sedangkan LK itu adalah panjang lengan kuasa, satuannya meter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti melihat di rumah kalian masing-masing untuk tuas itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gunting. Ini gunting. Mungkin kalian pernah melihat gunting atau memotong kertas dengan gunting. Kemudian ini adalah tang atau catut, ya, untuk mencabut paku yang keras atau apa itu pakai tang. Nah, itu adalah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari kalau kita menggunakan tuas, yaitu pakai gunting dan tang. Itu gunanya tuas itu mempermudah atau termasuk jenis pesawat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia. Jenis pesawat yang kedua, pesawat sederhana yang kedua itu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Konsep sederhana dari bidang miring terletak pada permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Contoh bidang miring seperti tangga, pisau, sekrup. Sekali lagi, contoh bidang miring seperti tangga, pisau, sekrup. Ini benda-bendanya yang silakan kalian perhatikan gambar benda-bendanya ada yang di sini. Nih, semuanya adalah ini contoh-contoh dari bidang miring, salah satu jenis dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah Bapak terangkan satu persatu, kalian lebih paham atau mungkin sudah paham. Untuk menghitung keuntungan bidang miring, keuntungan mekanik bidang miring, itu secara matematis dapat dihitung rumusnya. Km itu sama dengan S per H sama dengan W per F. Saya ulang. Untuk menghitung secara matematis keuntungan mekanik untuk bidang miring, itu Km, keuntungan bidang miring sama dengan S per H sama dengan W per F. Kalau untuk mencari gaya berapa yang dipakai untuk mengangkat benda pada bidang miring, bisa dihitung dengan besarnya. Rumusnya F sama dengan W dikali H per S. Untuk jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah atau sebaliknya. Katrol dibedakan menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol tangkal. Ini contohnya, silakan kalian perhatikan ini atau ambar atau itu sedang mengangkat ini namanya katrol, ya. Nah, ini katrol untuk mengangkat beban. Kalau diangkat dengan sendirinya, bantuan manusia saja mungkin terlalu berat. Maka untuk meringankan ini mengangkat berat ini, dia menggunakan katrol.
Nah, ini untuk menggunakan katrol biar beban ini akan terangkat. Ini untuk katrol, jenisnya katrol tetap ini. Nah, itu katrolnya, ini beban, ya beban yang mau diangkat, ini talinya. Nah, ini katrolnya. Kemudian ini gayanya, besarnya gaya atau F. Ini W bebannya, kalau ini adalah F, gaya atau kuasanya. Silakan kalian perhatikan gambarnya ini, itu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk katrol tetap dianggap memiliki lengan kuasa. Lengan kuasa yang sama panjang dengan lengan beban. Penerapan katrol tetap seperti katrol yang digunakan untuk menimba air dan katrol yang terpasang pada tiang bendera. Ini untuk rumus untuk katrol tetap, untuk menghitung katrol tetap itu rumusnya itu W sama dengan F, karena panjang lengan beban sama dengan panjang lengan kuasa itu sama, maka rumusnya F sama dengan W. Untuk katrol bergerak memiliki prinsip yang sama dengan tuas, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. F-nya sama dengan W, KM-nya adalah 1, keuntungan mekaniknya 1 untuk katrol tetap. Kalau untuk katrol bergerak, F-nya sama dengan setengah dari W, keuntungan mekaniknya adalah KM-nya adalah 2. Untuk katrol ganda, F-nya sama dengan W atau jumlah tali, maka W per F itu sama dengan, silakan kalian ini lihat, nah ini untuk katrol ganda. Untuk prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, silakan kalian perhatikan gambarnya ini, kejelasannya. Berbagai aktivitas manusia membutuhkan kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Prinsip kerja ketiganya seperti pengungkit dengan tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi maupun relaksi otot sebagai gaya untuk menggerakkan bagian tubuh manusia. Nah, demikian tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Mudah-mudahan yang Bapak jelaskan kalian paham, dan kalau belum paham silakan nanti bertanya sama Pak Misto, dan silakan kalian gunakan buku paket kalian dan buku PKR kalian atau buku-buku yang lainnya, bisa mencari di internet atau di media-media yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.